Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bersama karena hanya dengan semata-mata izin dan perkenannya kita bersama-sama dapat berkumpul kembali di forum belajar yang insya Allah penuh barokah ini untuk mengikuti pelatihan komunikasi efektif di hari ketiga bersama saya Ibu Adiati dan didampingi oleh psikolog kita Ibu Rohimi Zamzam yang sudah siap di ruang meeting ini dan pada saat ini bersama dengan kita sudah ada sekitar 30-an, 32, 35 partisipan dan kita tentunya menunggu sampai nanti waktu berjalan, mudah-mudahan nanti bisa juga mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk mengikuti kegiatan ini hingga hari ini selesai, dan tentunya kita harapkan dengan kesungguh-sungguhan kita mudah-mudahan ini nanti membawa manfaat dan barokah dalam kaitannya kita dengan pengasuhan anak, dalam memberikan contoh berkomunikasi yang efektif untuk supaya potensi-potensi ya yang baik yang dimiliki oleh anak-anak kita dapat tergali dengan optimal, dan tentunya kita harapkan anak-anak kita tumbuh sehat ya, bahagia lahir dan batin ya, sehingga kita nantinya bukan hanya tentunya berharap anak kita sukses di dunia saja, melainkan hingga nanti insya Allah nanti di akhirat kita bisa berjumpa dan berkumpul lagi bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, dan tentunya bersama teman-teman yang baik hati ya, yang sangat luar biasa yang ada di WA Group ini, insya Allah. Kita akan segera masuk ke acara yang sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, bahwa hari ini adalah kesempatan untuk kita berdiskusi atau bertanya jawab ya, baik apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di WA Group ataupun di panel chat yang sudah kita kumpulkan dan sudah kita inventarisir. Kita nanti akan bersama-sama berdiskusi dan mudah-mudahan ini menjadi semakin menjadi penguat ya, penguat bagi kita bersama sebagai orang tua, karena kadang-kadang pengalaman dari apa yang sudah dialami oleh orang tua lain itu bisa menjadi cermin, bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dan sebelum kita mulai acara hari ini ya, tanya jawab, kita akan bersama-sama menonton video ini. Mudah-mudahan video ini menjadi acuan kita ya, acuan kita bagaimana kita memantapkan komunikasi efektif dengan anak-anak kita. Saya akan coba dulu. Bisa? Apanya? Suaranya kurang jelas ya. Nggak masuk. Gak ada suaranya. Oke, mohon maaf suaranya belum masuk. Coba kita otak-atik lagi. Video ini bagus sekali dari Kemendikbud. Sebentar, kita coba otak-atik. Bisa tolong bantu? Suaranya bener, Bun, bisa? Ya? Di saya bagus suaranya. Oh, bagus ya? Oh, berarti... Coba lihat setting HP-nya yang mungkin atau yang pakai laptop settingan suara. Oh iya. Suaranya mana, Kak? Ada yang ada. Saya coba lagi ya. Saya coba lagi. Udah bisa kok. Udah pas. Oke. Baik. Ada sih.
Emang nggak ada suaranya, Bu? Tidak ada suaranya, Bun. Oke. Saya juga nggak ada, Bun. Ya, sebentar ya Ibu. Juga nggak Sabar ada. sebentar, sedang diotak-atik lagi. Tapi mungkin bisa dipahami saja Bu, karena ini kan emosi orang tua pada anak ya. Ya, Kayaknya ya, tanpa betul. bersuara Ibu sudah bisa menerjemahkan ya. Betul, betul. Jalanin lagi Mbak Diati. Baik. Baik, sudah kita saksikan bersama, walaupun mungkin ada yang terhalangi karena suara ya, tapi insya Allah seperti tadi disampaikan Bu Emi, dari bahasa tubuh yang ditampakkan pada kita, kita sudah bisa membaca seperti apa komunikasi yang efektif dan sebaliknya seperti apa yang komunikasi yang tidak efektif. Ya, yang tadi pertama itu kita bisa memilih ya, karena memang hidup ini adalah pilihan, kita bisa memilih respon atau ya seperti apa perilaku yang ingin kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Apakah respon yang ya tadi itu ya kan, apakah respon yang tidak baik ataukah respon yang baik yang berkaitan dengan komunikasi efektif. Tentunya apabila kita memberikan komunikasi yang efektif ya dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, maka ini tentunya akan menjadikan anak-anak kita tumbuh ya tadi rasa percaya dirinya ya kan, potensi-potensinya akan dapat tergali dengan baik. Ini sebagai video pembuka, mudah-mudahan bisa kita ambil saripati atau hikmahnya, dan insya Allah nanti ini kita bisa sharekan di WA Group. Silakan Mbak Emi, mungkin ada yang berkenan untuk diulas berkaitan dengan tadi video sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, sesi pertanyaan. Dipersilakan Bu Emi. Baik. Nih kok videonya belum muncul. Videonya belum mati ya? Gimana Mbak? Kayaknya saya. Ya. Kadang ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Ini ada yang mendampingi kayaknya nih ya. Ada siapa nih Mbak Maya? Siapa tuh Mbak Maya? Mbak Anissa siapa tuh? Mbak Ratna tuh. Iya. Dadah semua nak. Dadah. Sekarang menyanyi dulu ya, menyanyi ya. Lagu apa? Ayo, lagunya apa? Yo, buka lu mic-nya nih, Mbak Ratna, yang ada anak kecilnya, yang ada bintang-bintang kecil. Ya, ada Mbak Fiska. Siapa namanya? Kita nyanyi apa? Maunya nyanyi apa? Ayo ini Bu. Ayo, sayang. Maunya nyanyi apa, nak? Balonku, bisa nggak balonku ada 5? Bisa nggak? Ya, bisa Bu. Bisa ya? Bisa ya? Ya, mana suaranya? Siapa itu yang ada sedih-sedih? Kenapa jadi enggak mau? Cantik-cantik. Ayo, 1, 2, 3. Balonku ada 5.
rupa warnanya. Mana suaranya? Hijau. kuning kelabu Oke, Java. muda dan biru Meletus. Ayo, Anissa, anak Anissa. jauh dan Oh, karena suaranya darnya dua. 1, 2, 3. Dar, gitu ya. ku pegang erat-erat. Tepuk tangan semua. Nanti setelah itu nyanyi lagi ya. Kita nanti naik ke puncak gunung ya. Setelah ini ya, makasih semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, soleh-soleha. Baik. Ibu-ibu, Bapak mungkin yang hadir pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita barokah ya. Apa yang tadi disampaikan Bu Adi ini luar biasa ya, ini menjadi satu hal yang penting ya kita pahami tadi. Bahwa di ujung kan tertulis tuh ya, di ujung slide tadi di ujung dia mengatakan bahwa apabila anak dibesarkan dengan kasih sayang, peduli, empati, maka dia akan menjadi anak yang ya artinya baik, bahagia, seperti apa yang kita lihat tadi di video. Itu menggambarkan real sekali fenomena yang terjadi di kita. Dan itu saya kira sangat real ya, apa yang tadi diperlihatkan di sesi awal itu bahwa ketika anak belajar kemudian ibu tidak care seperti sesi kedua, tapi memarahi ayah juga ketika anak memecahkan sesuatu, gelas apa tadi piring, dia juga mencubit, menjewer gitu ya. Kemudian sesi berikutnya ketika ibu menyupir, mereka bertengkar berdua, ibu teriak gitu ya. Bisa diam nggak? Mungkin begitu ya intonasinya. Dengan nada yang kemudian speakernya naik gitu ya. Dan keempat, ayah juga memarahi karena nilainya kurang bagus. Nah, itu menunjukkan bagaimana kemudian kalau bicara kemarin bicara otak itu, ketika itu terjadi, fragmen pertama tadi, itu akan menciutkan sinaps-sinapsnya. Maka ketika kemudian yang harusnya di 0 sampai 6 tahun itu dia menjadi rimbun, otaknya ini, itu menciut, jatuh satu-satu, ibarat pohon, daun-daun itu jatuh. Dia bertebaran di bawah. Karena apa? Bentakan, cacian, pukulan, kekerasan, itu mengakibatkan banyak hal yang kemudian di otak anak kita ini berguguran. Berguguran itu bukan karena apanya. Tuayannya adalah dia nggak bisa belajar dengan baik, dia menjadi penakut, dia kemudian tidak percaya diri, dan banyak hal yang kita matikan dalam psikisnya dan rasanya. Itu satu. Yang kedua, pada fragmen kedua kita lihat, dari 4 segmen itu kan bagaimana ibu menemani, bagaimana nggak bisa bu, oh nggak bisa yang mana, ini bu matematikanya, ibu juga dulu nggak bisa, tapi mari kita coba ya. Nah itu saya menerjemahkannya gitu. Yang kedua ketika anak menjatuhkan, kemudian ayah merangkul, nggak apa-apa, pecah nggak ada masalah, yang penting kamu nggak luka, tapi lain kali hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian ibu ya ketika bertengkar, oh ini kan punya aku, nggak boleh ini kata adik kakak, terus ibunya bilang boleh nggak kalau gitu gantian pun kalau misalnya ada yang salah boleh nggak minta maaf misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ketika nilainya ini ayahnya bilang nggak apa-apa, yang penting kita berusaha, bukan di hasilnya tapi prosesnya, kita mampu melakukan dan berikhtiar dengan baik. Saya kira ini luar biasa ya, ketika itu dilakukan pada segmen kedua ini. Betapa tadi yang rimbun di sini tadi, yang mau bertumbuh di kepalanya, di otaknya, yang disebut sinaf itu, menghasilkan okson yang akan nanti seperti listrik itu, karena kita selalu berbuat baik, kasih sayang, lemah lembut, itu membuat dia menjadi lebih kuat. Nah ini kita mau pilihan yang mana nih? Segmen pertama apa yang kedua? Sekarang tinggal kita pilihannya. Karena pilihan nggak bisa abu-abu, hitam putih, nah tergantung kita.
Nah sekarang bukan anak, tapi orang tua, pilihannya pada orang tua. Nah ini menjadi menarik ya Mbak Adiati, karena inilah yang terjadi real di rumah kita, di rumah segala banyak orang gitu ya. Tetapi mudah-mudahan di rumah kita yang hadir 52 orang ini, insya Allah karena ada ingin perubahan, itu akan tidak terjadi seperti itu. Saya kira itu ulasan saya yang akan kemudian mudah-mudahan saya share screen sedikit ya, ada yang kemudian menjadi catatan kita untuk bisa kita diskusikan atau komunikasikan dengan baik. Nah, Mbak Adi, saya kemarin melihat bahwa ada beberapa yang memang kita perlu beri refleksi ya terkait dengan pelatihan komunikasi kita, walaupun agak singkat, tetapi mudah-mudahan minimal ada nilai yang bisa kita ambil dan kita ejawantahkan. Kita sebut refleksi sesi 3 ini adalah refleksi nanti juga akan menjawab beberapa hal. Nah, kemarin ibu-ibu hebat, ini harapan anak pada orang tua ya. Harapannya kepada kita kemarin gini ya. Kemarin Diva ngomong apa, Rizkim ngomong apa, anaknya Mbak Anis ngomong apa, semuanya lah ya yang ngomong kemarin. Ada orang tuanya yang lembut. Saya jadikan ada yang saya pilah gitu ya. Yang sesi 2 itu adalah harapan besar anak gitu ya. Yang sesi ketiga itu keinginan sebenarnya ya, bukan kebutuhan anak. Kebutuhan itu yang atas ya, bahwa dia butuh orang tua yang lemah lembut. Dia butuh yang selalu menemani ketika dia ada hal yang harus disampaikan. Kemudian tidak kesel dan selalu bicaranya baik, manis. Menjadi pendengar yang baik ketika dia butuh, memenuhi setiap permintaan. Saya tidak tahu karena harusnya ini menjadi di bawah ya, makanya saya taruh di bawah. Tadi lupa saya hapus. Kemudian bisa mengerti anak, menemani anak setiap di rumah. Ya ini kalau yang tidak di arena publik ya. Artinya kalau suatu saat kita juga di publik, tiba-tiba ketika di domestik itu anak pengen sekali kita hadir bersama dia ya. Kemudian ingin selalu disayang dan diperhatikan, kemudian menjadi temannya sama ya tadi. Nah, pada sesi pertama di harapan ini, nah nanti saya akan juga merefleksikan ini, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ketika kemudian walaupun singkat sesinya gitu ya, kita minta saja 3 orang gitu yang bicara, refleksi sesi 1 dan 2 yang Ibu dapat kemarin, itu apa yang intinya yang bisa kemudian diambil. Begitu Mbak Adiati, kita dengarkan suara hati ibu-ibu kita di refleksi sesi 1 dan 2. Nggak apa-apa Bu, kalau misalnya saya nggak jelas, sehingga saya nggak bisa mempraktekkan misalnya. Bu Emi terlalu cepat, Bu Emi itu tidak mendalam misalnya gitu ya. Apa sih yang dimaksud sehingga si dia tidak paham, nggak ada masalah juga karena namanya refleksi. Sehingga kami nanti pada sesi tanya jawab apa yang akan disampaikan, apa akan kami stressing itu akan juga ada rencana tindak lanjut kita itu yang akan kita fokuskan. Silahkan Mbak Diati mungkin untuk 3 orang yang bisa suaranya Mbak. Suaranya di-unmute ya. Baik Bu Emi, luar biasa apa yang sudah diinventarisir oleh Bu Emi dari apa yang sudah kita pelajari di sesi pertama dan sesi kedua. Ini merupakan kesempatan untuk kita hari ini merefleksikan gitu ya, apa yang sudah kita pelajari bersama kemarin berkaitan dengan ya tentunya ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Saya rasa ini sesi atau kesempatan yang sangat bagus untuk kita semua yang ada di forum belajar ini. Dipersilahkan, jadi tidak ada rapot di sini, maksudnya tidak perlu khawatir, waduh nanti dikena blacklist ini, nanti nggak boleh ikut pelatihan selanjutnya, nanti kalau bilang hal yang kurang menyenangkan kami gitu ya, tidak ada. Jadi memang ini apa adanya saja, karena ini memang pembelajaran kita sebagai orang tua, jadi memang kita terus belajar dari apa yang sudah kita pelajari bersama kemarin di sesi pertama dan sesi kedua. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman di sini, ada 3 orang untuk menyampaikan apa yang kalau memang ada sesuatu yang sudah diperoleh gitu kan, diinternalisasi,
Masya Allah, bagus sekali. Tetapi seandainya pun dari apa yang sudah kami sampaikan ternyata dirasa masih tadi itu disampaikan Bu Emi mungkin belum jelas atau apa mungkin terlalu cepat atau apalah juga dipersilahkan. Saya menunggu mungkin langsung di unmute, diaktifkan audionya untuk ibu semua yang ada di forum ini. Oke, raise hand. Ibu Fiska, dipersilakan Ibu Fiska Arianti. Ibu Baik, Fiska? terima kasih Bu Ya, Hadiati. silakan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baru bergabung secara dari awal. Ini memang yang ini nih dari awal materi saya gabung di sini. Yang untuk sesi 1 dan 2 itu saya dapatnya terakhir-terakhir kemarin Bu. Karena Ya, ya, maklum. apa namanya kesibukan ya. Jadi alhamdulillah hari ini standby di depan laptop untuk menantikan sesi ketiga ini. Nah, tapi saya dari sesi 1 dan 2 kemarin sempat ngikutin sebentar. Kalau nggak salah di sesi 2 itu tentang perkataan yang tidak boleh. Ya, itu ya seperti itu ya Bu ya. Kalau nggak salah saya. Nah, refleksi saya untuk sesi 1 dan 2 ini pengalaman ya. Saya seorang guru PAUD, guru taman kanak-kanak. Saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama itu usia SD kelas 5, yang kedua kelas 1E, kelas 2 SD, dan yang terakhir ini baru beranjak usia 2 tahun 4 bulan. Nah, yang untuk anak pertama saya merasakan sih sebagai orang tua mungkin dikatakan paling gagal mungkin ya. Karena anak saya yang pertama itu pemalu, tidak percaya diri, pendiam, karena mungkin pengaruh, saya merasakan jadi pengaruh saya dulu waktu membesarkan dia itu selama masa bayi sampai usia dia 1 tahun atau 2 tahun itu jarang diajak komunikasi. Kemudian dia beranjak usia 3 tahun, 4 tahun itu banyaklah ditinggal di rumah, dititip dengan orang tua. Kemudian dalam pengasuhan kami dan ayahnya juga sering mengatakan dengan kalimat yang tidak positif, selalu apa-apa dilarang, dikatakan tidak boleh, janganlah, jangan berlari, dia makin berlari, jangan berisik, dia makin berisik. Pokoknya menggunakan kalimat yang tidak positif. Nah, itu saya merasakan sendiri pengalaman yang jadi orang tua yang buruk bagi si kakak. Saya merasakan sendiri itu. Nah, untuk anak yang kedua dan ketiga ini saya ganti nih pola pengasuhannya dengan kalimat yang positif, dengan pendekatan yang lebih lagi, walaupun intensitas kami bertemu itu tidak seperti keluarga normalnya, karena saya dari Senin sampai Jumat aktivitas, jadi waktu dengan anak-anak itu cuma Sabtu dan Minggu. Nah, cuman saya selingi dengan kegiatan pertemuan dengan anak itu, tapi memang khusus benar dengan mereka. Tidak ada lagi yang teknologi dihilangkan, HP dimatikan, memang khusus dengan mereka. Nah, alhamdulillah ada kemajuan nih yang untuk anak kedua ini agak berbeda dengan kakak. Dia lebih agresif, dia lebih suka bertanya, lebih kritis apapun dikomunikasikan. Nah, tapi kekurangan saya lagi, seperti yang video ditayangkan tadi, itu saya merasakan sendiri, Bu. Ketika mereka bertengkar, antara si kakak dan si adik ini kan bertolak belakang, Bu, sifatnya. Yang si kakak tadi pengalah, pendiam, yang si adik tadi tidak mau, masih egois. Nah, ketika mereka berantem, bertengkar di rumah sama-sama laki-laki kan, Bu. Nah, itu saya sebagai orang tua nih, mamanya itu sering mengeluarkan kata-kata yang berteriak lah, pokoknya yang seperti yang video tadi loh, begitu. Jadi saya merasakan itu namanya kita manusia ya, Bu, manusia yang tidak sempurna, itu kadang, padahal itu saya tahu itu tidak boleh, akan merusak sel-sel saraf anak, itu memang luar biasa hancurnya. Karena saya juga guru PAUD, saya juga para sekolah, saya sering mengajarkan guru-guru bagaimana cara mengendalami mengatasi anak permasalahan itu. Tapi saya sendiri mengatasi anak 2 orang ini tuh biasanya susah benar. Karena sampai saya gagal dikatakan, suami itu bilang gini, mama itu orang guru loh, tapi kenapa orang ini nggak bisa diatasin? Karena mereka mungkin melampiaskan ke saya, Bu, karena waktu saya dengan mereka tuh tidak seperti orang lain biasanya. Jadi di rumah kalau mereka belajar itu dengan orang lain.
mereka kan pengennya belajarnya dengan kita gitu loh Bu. Jadi mungkin refleksi yang saya dapat kemarin, oh ternyata anak ini perlu didengarkan apa yang mereka mau, perlu didampingi walaupun cuman sesaat saja, tidak perlu yang harus setiap hari. Mungkin mereka bosan juga lihat kita yang apa-apa semuanya dibantu, apa-apa dibantuin gitu kan. Jadi dengan materi yang 1 dengan 2 kemarin itu saya lihat memang memberikan pengetahuan lebih lagi, membuat saya sadar lagi, mau berubah lagi menjadi orang tua yang teladan lagi bagi mereka, berusaha lagi menjadi orang tua yang Sip, baik. Mungkin itu Bu. bagus ya. Makasih refleksinya ya, hebat nih Mbak Ya, Diati. terima kasih. Ya. Baik. Makasih Mbak Fiska. Baik Mbak Fiska, terima kasih dari apa yang sudah disampaikan. Untuk materi-materi sudah kita kirimkan semua di WA Group, nanti masih bisa dibaca-baca, didengarkan ulang. Artinya ini insya Allah tidak basi, artinya masih bisa kita pelajari kembali. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadikan kita lebih baik dan lebih baik setiap waktu. Baik, tadi saya lihat ada Mbak Sela tadi mengangkat tangan. Selain Mbak Fiska tadi ada Mbak Sela. Mungkin mau apa yang disampaikan merefleksikan dari sesi pertama dan sesi kedua? Dipersilakan. Mbak Sela, apakah ada di grup ini? Ya Bu, ya. Oke, Mbak Sela, Ya. dipersilakan. Ya. Silakan Mbak Sela. Ya. Ada nggak ya? Suara saya jelas, Bu? Jelas Ibu. Mbak Sela Ya. dari mana? Mbak Sela dari mana, maaf? Saya dari Bandung. Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih. Ya, jadi dari kemarin itu kayak refleksi sendiri. Ternyata menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi merasa masih banyak kurangnya. Walaupun sebenarnya teorinya saya udah tahu gitu, nggak boleh marah gitu-gitu. Tapi waktu pelaksanaannya memang susah gitu. Kalau misalnya apalagi kalau udah marah, kemudian kitanya juga lagi capek, kemudian situasinya nggak mendukung gitu. Jadinya pastilah ada seringkali marah, terus udahnya kayak feeling guilty gitu, terus ngerasa maaf ya tadi udah marah gitu-gitu. Jadi selalu apa ya, ternyata kita juga belajar gitu sama anak sendiri gitu, maksudnya dari perbuatan mereka gitu. Jadi kita belajar, oh seperti ini loh gitu. Oh bagaimana mengendalikan diri itu sebelum mengendalikan diri, maksudnya sebelum mereka bisa mengendalikan diri, kita sendiri yang harus mengendalikan diri dulu gitu. Kita juga menjadi istilahnya contoh juga buat mereka menjadi lebih baik lah gitu. Cuman jadinya apa ya, banyak apa ya, merasa banyak yang harus diperbaiki gitu dari hasil diskusi kita kemarin. Iya. Terima kasih Mbak Sela, ini luar biasa. Nanti akan dicatat semuanya oleh Bu Emi. Seperti apa nih kita yang secara teori kita sudah tahu tentang bahwa kita tidak boleh marah, mengucapkan kata-kata yang tadi kemarin penghalang komunikasi ya, memerintah, membandingkan, mengancam. Tadi ini juga menjadi intisari juga dari beberapa pertanyaan baik yang disampaikan di panel chat ataupun di WA group tentang bagaimana kita mengatasi diri kita sendiri yang seringkali ketika tadi ya, itu kita lagi capek, kita lagi banyak urusan, bertumpuk-tumpuk urusan di waktu yang sama, sementara anak juga membutuhkan, meminta perhatian kita. Nah, ini mungkin nanti seperti apa nanti kiat-kiatnya. Baik, terima kasih Mbak Sela. Satu lagi, ya terima kasih Mbak Sela. Satu lagi mungkin yang akan berkenan untuk memberikan refleksi, Ibu Devi mungkin, atau dipersilakan. Belum ada yang angkat tangan, Bu Emi, atau mungkin cukup dulu? Cukup ya. Nanti yang berikutnya. Berikutnya nanti ya. Nanti. Ibu, setelah kita mendapat refleksi, walaupun 2 saya kira itu menggambarkan ya, bagaimana kemudian
kita memang mempunyai banyak kekurangan, terutama kita Bu ya, refleksi muhasabahnya, introspeksinya ke kita. Kalau anak itu dampak Bu, suami juga dampak. Triggernya siapa kita? Satu, memang ketika kita refleksikan sesi 1, sesi 2, saya pun merasa memang banyak kurangnya. Misalnya gitu tadi ya, saya ingin berubah. Saya tahu teorinya, tapi saya nggak ngerti prakteknya. Pun prakteknya banyak emosi karena saya capek, saya juga ini. Nah, yang perlu dilakukan adalah muhasabah diri kita. Kira-kira, Ibu, saya biasa menulis atau Ibu juga lakukan. Menulis, kemudian apa sih yang menjadi hal hari ini saya lakukan nggak benar. Saya tadi ya, kok ketemu suami dah cemberut aja pagi. Satu. Kedua, nggak enak aja tuh perasaan, mendingan diam. Dua, tuh anak kok rewel banget ya. Tadi kok saya sempat emosi. 3, 4, mungkin ada 10 apa 15 tuh yang kita lakukan. Nggak apa-apa, tulis saja. Kita harus jujur dengan diri kita. Apa yang harus kita lakukan misalnya? Nah ini ya, nanti setelah ini. Nah setelah refleksi 1, 2 tadi, maka kita dalam setelah refleksi dan mendapat pelatihan yang kita lakukan 1 dan 2, apa yang Ibu rasakan kemarin malam ketika sudah selesai dan hari ini ketika 1 hari sampai jam 4 dalam komunikasi efektif, ada perubahan nggak? Atau biasa aja tuh, atau ya udah teorinya dapat, prakteknya nggak bisa. Nah, Mbak Adiati mungkin bisa minta 2 pendapat atau 3 pendapat terkait dengan ini. Ya, jadi mungkin ini ya, setelah refleksi dan mendapat pelatihan, apa yang Ibu rasakan kemarin malam dan hari ini dalam komunikasi efektif? Ya, dipersilakan untuk teman-teman, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan refleksi ya, refleksi kata lainnya muhasabah atau introspeksi mungkin ya, Mbak Emi ya, introspeksi. Jadi ini aku anak kita katakanlah hari ini umurnya 4 tahun, berarti selama 4 tahun kita sudah mengasuh dia, tentunya sangat banyak sekali ya kan, ini saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, kemudian kita mengikuti pelatihan ini. Apa yang Ibu rasakan? Ya, dari 2 hari yang kemarin ketika mengikuti pelatihan ini, seperti apa rasanya? Mungkin dipersilahkan apakah di panel chat ataukah mungkin mau menyampaikan langsung? 2 orang boleh langsung. Oke, 1 orang boleh langsung dipersilahkan. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan itu menggambarkan senang, sedih, bingung, khawatir, itu perasaan ya Mbak Emi ya? Itu ya? Atau silakan saja. Rasanya menjadi orang tua yang buruk, sedih, itu Ibu Fiska Arianti menyampaikan. Oke, rasanya menjadi orang tua yang buruk, yang sedih. Ya, Ibu Fiska. Ada yang mau menyampaikan lagi di panel chat? Iya. Ini Ibu Marni. Betul banget Bu, suka lupa akan teori yang sudah pernah kita pelajari atau kita baca. Tapi saat berhadapan langsung dengan anak, kita tidak bisa mengendalikan emosi, sehingga tetap kesal atau melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan terhadap anak kita. Sehingga komunikasi kita salah. Pesan yang kita sampaikan ke anak kita tidak bisa diterima dengan baik. Jadi masih ada perasaan mungkin ada sedikit penyesalan, mungkin juga bingung bagaimana menghadapi diri sendiri. Suka kadang seperti itu mungkin Mbak Emi yang kita hadapin. Mungkin ya semacam itu mungkin ya. Mohon nanti penguatannya Bu Emi, Mbak Emi. Ya. Oke, itu sudah cukup ya. Ya, satu lagi izin Mbak Emi, Ibu Wahyuni Sriwidadi. Begitu banyak kesalahan dalam berkomunikasi selama ini, tapi belum yakin bisa melakukan perubahan karena saat emosi kadang lupa teori. Ya, ini mohon Mbak Emi seperti apa ininya. Baik. Saya kira kita bisa menggambarkan ya bahwa memang dari refleksi 1-2 kemudian dari kemarin setelah kita mendapat ilmunya, kemudian mungkin sampai hari ini kita melakukan perubahan itu enggak. Memang yang bagus ditanya nih anaknya ya, ada mama berubah enggak? Enggak, kayak gitu malah lebih parah ini kan bahaya ya. Saking tapi saya yakin tidak, karena tadi semua orang paham teorinya, tetapi mungkin faiza azamtanya.
kekuatan yang kemudian ingin kita betul-betul untuk melakukan itu. Saya juga kadang gitu ya, mau berubah sesuatu, tapi ada aja halangannya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi. Nah, sekarang yang ketiga, setelah kita refleksi, setelah kita tahu dan kita mau berubah, sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan setelah mendapat pelatihan ini? 1, 2 aja atau 1 saja, namanya rencana itu bisa 1, bisa 2, 3 atau 10 kan gitu ya. Tapi 1 saja apa yang ingin dilakukan. Monggo mungkin 2 atau 3 orang Mbak Diati bisa Ya, ini. silahkan. Jadi, oke Halo, lah. Bu. Oke, ya siapa ya ini? Ya, saya dengan Ibu Rahmatang, Bu. Oke, Ibu Rahmatang. Pulau Seribu. Dari Kepulauan Seribu, saya ingat. Jadi hafal. Masya Allah. Ya, Jadi Bu ingat. Rahmatang. Ibu Iya, Bu. Rahmatang, silakan. Rencana apa yang akan kami lakukan setelah mendapatkan pelatihan ini? Ya, Rencana kami itu ke depannya akan lebih baik dalam mendidik anak-anak, bisa menjadi teman yang baik, bisa menjadi orang tua yang baik. Jadi tadinya kita tidak tahu, bisa jadi tahu, oh seperti ini loh didik anak yang, biar anak-anak yang tadinya males, yang anak tidak penurut. Insya Allah kami akan melakukan semua itu dengan baik, Bu, karena kami udah dapat pelatihan ini, Bu. Oke, Bu Rahmatang, saya tanya ya. Ketika tadi lebih baik, itu kan agak universal, artinya belum Iya. menentu. Tapi yang kedua, menjadi teman yang baik itu bagus, karena itu harapan anak. Langkah apa yang Ibu lakukan untuk jadi teman yang baik ketika kemudian begini? Enggak Mama nggak enak ngomongnya, kan enakan temanku tuh. Atau bundaku di sekolah lebih ini, Mama nggak enak. Kira-kira itu apa yang Ibu lakukan ketika ada hal itu yang terjadi di anak Ibu? Ya Bu, kami akan kami mencoba untuk menjadi teman, duduk bareng dan mengobrol, menanyakan apa masalahnya, apa yang terjadi dengan dia. Kami harus menjadi pendengar yang setia dengan keluh kesah dia, Bu. Oke. Ya. Bu Rahmatang, pada sisi teori itu yang dilakukan. Apa yang Ibu lakukan secara bahasa tubuh kepada anak? Memeluknya, Bu. Memeluk. Bagus. Terus? Memeluk, memegang tangannya, duduk bareng, Bagus ya. ngobrol bareng. Oke. Minum kopi, minum teh ya. Jangan kopi. Bisa teh. jadi, Bu. Sekarang soalnya saya punya anak, Bu, kembar. Anak saya itu kembar, udah anak kelas 6. Dia suka sekali main game, malah sering dia mengajak saya untuk main game, Bu. Padahal saya kan nggak bisa main game nih. Cuman emang sekali-sekali terkadang saya belajar, Bu. Soalnya kan nggak selamanya mereka harus belajar terus, monoton belajar. Harus ada hiburannya. Saya juga sering, Bu, main game bareng sama dia, Bu. Dia seneng banget, kayaknya bahagia, Bu. Ya, boleh, bagus itu. Sudah selangkah lebih maju ya. Lanjut, Mbak Adi. Ya, baik. Luar biasa. Ini saya membaca di panel chat dari Ibu Fiska. Pertama, saya akan meminta maaf dulu kepada anak dan suami. Ya, ini luar biasa. Meminta maaf itu tidak mudah, Bu Emi. Betul. Betul. Kita padahal ini sebagai contoh ya, karena anak tidak akan bisa meminta maaf kalau dia tidak pernah diberikan contoh bahwa begini loh caranya meminta maaf. Dan sebenarnya saya sepakat dengan ini, walaupun ini juga kita harus menurunkan ego kita ya, karena kan rasanya minta maaf sama anak, ya apakah itu tidak merendahkan harga diri kita di hadapan mereka gitu ya. Itu kan barangkali ada pertanyaan yang suka ini terlontar gitu ya. Dan jujur saja yang saya pernah dengar dari beberapa orang tua juga merasa gengsi untuk meminta maaf kepada anak. Jadi kalau dari Ibu Fiska meminta maaf kepada anak dan suami, ini juga rasanya juga penting juga untuk setiap waktu ya kita ya. Kadang-kadang nggak sengaja ya, itu tadi. Ini yang tadi disampaikan Ibu Siti Aidah. Rasanya banyak dosa gitu ya saat anak-anak saat ini sudah remaja dan dewasa. Ini yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Fiska. Kadang kan dengan sangat bagus tadi ya Bu Emi sudah merefleksikan bahwa apa yang terjadi hari ini tidak bisa tidak adalah merupakan
ya tanaman kita ya. Jadi anak-anak kita itu kan memang tanaman kita ya Bu Emi, saya juga sepakat seperti itu. Jadi memang hari ini mereka menjadi apa, itu kita pasti memiliki andil, berkontribusi. Mau berapa persen kita pasti punya andil di situ. Nah, ini berkaitan nanti mungkin juga dengan setelah kita refleksikan Mbak Emi, ini penting bagaimana untuk selanjutnya. Kalau yang memang sudah terlanjur, ini banyak juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dari peserta Mbak Bu Emi. Bagaimana ketika anak sudah terlanjur hari ini mungkin menunjukkan perilaku yang katakanlah dia sudah remaja ya, menjelang dewasa gitu ya, mau 11 tahun, 15 tahun, ini ternyata perilakunya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin tidak selalu berterus terang kepada orang tua gitu kan, kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang tadi itu membantah dan banyak hal yang lain, tidak mau menjadi pendengar dan sebagainya. Ini seperti apa yang apakah ini nanti masih bisa diperbaiki ya? Karena kan kalau scope dari pelatihan kita ini kan memang kita khususkan sebenarnya adalah untuk orang tua yang memiliki usia anak berusia 4 sampai 6 tahun. Asumsinya adalah kita berharap bahwa dengan pelatihan ini kita mencoba memberikan dasar-dasar komunikasi efektif yang baik supaya nanti setelah anak-anak kita yang hari ini 4 sampai 6 tahun ini bertumbuh menjadi lebih dewasa, mereka sudah lebih baik lagi ya perilakunya. Artinya dengan komunikasi yang baik yang hari ini kita coba pelajari dan kita praktekkan. Mungkin itu Mbak Emi yang beberapa. Silakan Mbak Emi. Baik. Begini, saya setuju banyak hal ya. Pertama, Bu, saya dulu teringat 2004, 2003 ya, saya ikut TOT pelatihan parenting ini dengan Bu Eli Risman, langsung dengan beliau selama 2 minggu. Luar biasa, Bu, terjadi euforia rasa yang nggak saya bisa ungkapkan karena memang banyak kesalahan yang saya lakukan sebagai seorang ibu. Apa yang saya lakukan pertama, Bu, ketika di dalam sesi pelatihan itu ada seorang ibu yang sudah punya cucu kemudian menangis terseduh-seduh. Kita juga ikut menangis karena kita merefleksikan diri kita ya, banyak hal yang salah dalam pengasuhan kita. Beliau kemudian berteriak, "Ya Allah, salah saya, ini anak saya sudah dewasa dan dia sudah punya anak dan tuayannya sudah punya cucu," gitu. Artinya tanamannya udah banyak. Apa yang saya lakukan? Bu Eli Risman bilang begini. Pertama, telepon dia, padahal orangnya ada di luar negeri. Waktu itu anak beliau di Belanda. Telepon malam ini, kemudian ibu minta maaf. Persis tadi Bu Priska bilang. Minta maaf, nggak ada yang salah dengan minta maaf. Karena apa? Banyak hal yang kita tidak paham sebagai orang tua. Yang tadi itu ya, nggak belajar dengan orang jadi orang tua. Karena nggak ada sekolahnya, otodidak, dan itu turun-temurun. Dan itu yang kita rasakan. Karena pola itu kan turun-temurun gitu ya, lingkaran setan dia. Nah, maka pertama adalah minta maaf. Yang kedua, apakah memperbaikinya susah? Memang, tapi karena kita sudah minta maaf dengan setulus-tulusnya, bahwa apa yang Mama lakukan itu salah dan sangat berbekas kepada kamu, dan tolong sangat itu jangan dilakukan kepada cucu Mama. Artinya Mama salah, mudah-mudahan kamu tidak lakukan itu. Itu kedua ya. Dia mengakui, kemudian meminta maaf. Jujur itu penting. Termasuk kita, Bu, ini belum, kalau Ibu masih remaja itu belum tuh, masih bisa kita untuk kemudian menarik kembali apa yang sudah terjadi. Apalagi yang masih anak-anak tadi ya, yang di usia 6 tahun tadi ya, Ibu, yang tadi kelas 5 ya. Yang mungkin pola asuhnya mungkin berbeda dengan adik-adiknya. Minta maaf lah segera, Bu. Itu satu saran saya. Maupun kita baik atau enggak, minta maaf dengan anak itu kan enggak ada salahnya. Itu ya, itu resep pertama itu betul Mbak Priska ya. Terima kasih. Karena banyak dosa tadi, Ibu tidak perlu menjadi beban. Karena kita ini bukan superwoman, Bu. Bukan superman kalau bapak-bapak. Semua kita ingin lakukan tuh nggak bisa. Walaupun kita ini memang dari sebelum terpejam mata suami atau anak sampai sebelum terbukanya itu kita sudah
melakukan aktivitas ya, bukan artinya superwoman itu apa, itu posisi kita lakukan bahwa kita melakukan sesuai dengan kemampuan, mana yang prioritas. Nah ini penting Bu, kemarin kan Bu Adiati bilang mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang kemudian kita harus ambil tindakan, mana yang kita sudahlah entar saya taruh dulu, entar saya datang lagi gitu ya, itu penting. Bu, menarik napas itu penting. Menarik napas. Saya tuh suka menarik napas. Karena apa? Walaupun dalam kondisi begini, lihat misalnya kondisi rumah, lihat apa-apa itu suka tarik napas. Dan saya balik ke belakang. Karena kalau nggak di depan terus, Bu, itu emosinya di prefrontal cortex kita yang di depan ya, di dua sini, ini prefrontal cortex namanya. Coba Ibu pegang di sininya. Nah, di sini, ini namanya Bu, di sini, ini luar biasa, Bu. Rusak di sini, di dalam sini rusak yang ada di namanya ya, di dalam otak ini disebut dengan prefrontal cortex. Apa? Ini adalah ekspresi kepribadian. Matangnya di usia 25 tahun. Bayangkan Bu, kalau kemudian selama fase anak kita usia 0-8 tahun yang disebut the golden age itu, fase pertumbuhan otaknya semua potensinya berkembang, kita salah mendudukannya, betapa kemudian di sininya akan hancur. Ibu ketika kemudian ada orang tabrakan mobil dengan mobil, duar, hancur, yang pecah itu otaknya, persis sama itu ketika kemudian dia juga dibesarkan misalnya satu oleh pornografi. Dua, oleh hal-hal yang kita lakukan tadi seperti fragmen yang pertama. Artinya apa? Rusak di sininya, Bu. Maka banyak anak Indonesia di usia dewasa atau remajanya, dia nggak bisa ambil keputusan untuk dirinya. Jangan-jangan kita juga gitu, maaf ya, urusan baju saja itu mamahnya dulu nih. Ma, matching nggak ya atas bawah? Tanya juga gitu ya. Itu baju doang, belum urusan memilih pasangan hidup. Belum urusan kemudian yang lain-lain yang memang penting. Kenapa? Yang rusak di sini. Dan betapa banyak ketika korupsi itu terjadi dan lain-lain yang rusak di sini. Apa? Ekspresi kepribadiannya itu matang nggak matang di usia 25 tahun itu terlihat. Nah, kalau itu banyak anak kita yang tidak terlihat dan masih banyak yang kemudian terganggu secara psikologis, yang rusak tuh di dalam ininya, prefrontal cortex namanya. Bukan lagi limbik atau cortex atau lagi batang otaknya, tetapi di sininya. Di sini anak itu menentukan masa depannya. Anak mampu memilih tidak memilih atau enggak. Di mana pijakannya 0 sampai 8 tahunnya. Maka hati-hati, sekarang ibu sedang pegang emas. Bukan emas yang di Monas ya, bukan emas-emas Jawa, tapi emas berlian. Yang kalau ibu salah ini, urusannya dunia akhirat. Urusannya dunia akhirat, bukan dunia saja, tapi akhirat. Maka tadi penting kita membaca surah Al-Luqman ya, ayat 9 sampai 13 atau 18 itu dicamkan. Bagaimana kemudian Luqman mendudukkan anaknya. Siapa ayahnya yang dudukin? Siapa manajernya atau kepala sekolahnya ayah, gurunya adalah ibunya. Nah, maka ini yang menjadi kesepakatan orang tua. Sebelum ibu bicara sama anak, duduk dulu nih sama ayahnya. Nggak bisa kita sendirian, Bu. Kita bukan superwoman. Pak, kalau saya ngomong dengan anak, kalau Bapak yang ngomong, putuskan, saya akan iya. Tapi kita ngomong dulu nih. Jangan depan anak. Nggak bisa, Mama nggak cocok itu, nggak setuju. Itu dua hal yang bertentangan itu akan berakibat fatal terhadap anak. Nanti ini yang dilihat. Dia nggak ngomong, Bu, tapi bahasa tubuh kita ketika kita berbeda pendapat antara ayah dan ibu di depan anak, walaupun dia kecil, yang usianya kita bilang, belum, usia 2 tahun ini, nggak ngerti. Nggak, dia menyimpan di sininya nih, menyimpan. Itu yang akan menumpuk di dalam memorinya. Maka berhati-hati terhadap ini. Nah, maka tadi yang Ibu sampaikan, stressing saya untuk berikutnya adalah rencana yang Ibu akan lakukan. Pertama, saran saya seperti Mbak Friska tadi bilang adalah minta maaf. Kalau yang ya salah nggak salah gitu ya. Sering-sering aja minta maaf. Sering-sering dipeluk. Mbak Rahmatang tadi ya, melakukan pelukan-pelukan.
Jadi jangan ragu, karena pelukan itu sebelum balik itu penting. Sebelum balik itu penting. Saya 2 kali nih bilang ya. Kenapa? Karena ketika anak kita sebelum balik itu, biasanya di usia 0-8 tahun tuh ada juga yang sudah baliknya. Balik itu kan indikatornya laki-laki adalah mimpi basah, perempuan adalah menstruasi. Secara fisik itu. Dan itu memang terjadi. Tapi kalau anak laki-laki, ibu tahu dia mimpi basah? Enggak toh? Karena kita enggak pernah mimpi basah toh? Yang mimpi basah itu bapaknya toh, laki-laki toh? Aha, suruh bapaknya tanya. Kalau Mbak Diati dia nggak punya anak laki-laki, jadinya Nggak ngerti ceritanya. cucunya. Cucunya nanti insya Allah. Ya. Saya punya 1, saya bilang sama abahnya, dudukkan. Ajarkan mandinya, tanyakan apa keluarnya, mani itu bagaimana, maji itu bagaimana, kental apa encer. Karena dia supaya tahu, Bu, ketika dia melihat pornografi, terlihat gambarnya, keluar apa, yang kental apa, yang karena akan dosa ketika dia sudah balik, dia nggak paham itu, dia bawa sholat, nggak mandi, yang dosa bukan dia, Bu, orang tua, karena nggak didudukkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, anak perempuan ini urusan kita nih, kalau perempuan. Dudukkan ketika mau menstruasi, ajarkan. Mana sih softtek nggak sembarangan, Bu? Softtek sembarangan itu dibuang di tempat sampah. Itu bukan salah anak, Bu. Salah kita. Kalau saya, pertama, pengalaman saya 2 anak perempuan saya, itu sebelum dia menstruasi saya dudukkan. Saya ambil obat merah dengan 1 softtek itu, kemudian begini saya buang, bagaimana cara membuangnya sampai kemudian clear. Kemudian mandi, Bu. Saya bawa dia mandi, langsung di kamar mandi. Cara berwudunya, cara membersihkannya sampai dia mandi tuntas. Harus paham. Kalau enggak, yang salah kita. Disitulah kemudian, Bu, ada namanya the golden opportunity. Apa? Kesempatan emas untuk menjelaskan kepada anak. Ada kan anak ibu yang kecil-kecil itu, yang cantik-cantik itu, yang soleh-soleh itu, bilang, Mai, ada cicak, no. Kenapa itu cicak? Dia kawin, kok dia tindih-tindihan? Atau dia bilang, itu ada kucing tindih-tindihan sama anjing. Kan kucing sama anjing kan nggak tahu tuh. Kalau dia kawin, kawin aja di depan kita kan. Tapi kita suka bilang sama anak, nggak boleh lihat. Apa tuh, mah? Apa sih? Kenapa sih kok kucingnya nindihin itu? Gitu ya. Kadang kita juga tidak mau memperlihatkan. Padahal itu namanya golden the opportunity. Apa? Kesempatan emas menjelaskan. Pertama, ketika kamu sudah balik, maka nggak sembarangan orang akan datang kemudian memperlakukan kita seperti anjing dan kucing itu. Karena kita manusia, berakal, beragama. Nggak paham, jelas, tapi dudukan itu sebagai dasar. Bu, semua lari ke agama. Maka kita perlu belajar. Saya juga belajar terus nih, Bu, urusan begitu. Karena apa? Mau tidak mau kita berhadapan dengan kondisi sekarang ternyata lebih parah ketimbang yang lalu. Nggak hanya kucing ini aja, Bu, buka HP saja, dia sudah terlihat langsung. Bagaimana sikap kita? Nah, ini kan sudah panjang ceritanya. Saya kira ini penting, Ibu, yang tadi sudah rencana apa yang akan kita lakukan. Nah, sekarang saya sedikit ya, Mbak Diati, menjawab beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saya sudah tulis beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada 13 pertanyaan ya, tapi kemudian ada yang memang 1-2 itu hampir sama, dan ini coba kita jawab pun nanti Mbak Adiati bisa tambahkan ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang perlu di-stressing. Nah, yang pertama Mbak Selan ya, bagaimana merubah anak yang mudah marah ya. Memang kalau saya nggak bisa sampai di sini saja, saya akan bertanya, anak usia berapa? Marahnya karena apa? Pada saat itu apa kondisi membuat dia marah? Apakah ibu dan ayah juga melakukan hal itu di depan anak, dalam tanda petik marah-marah gitu. Nah, ini pertanyaan itu penting karena menurut saya
Ketika itu terjadi, maka yang dilihat anak itu apa yang kemudian tadi Mbak Diati bilang, apa yang dilakukan. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Enggak, saya nggak pernah marah-marah, betul. Tapi pada posisi kemudian anak itu kan dia merekam. Ada sesuatu yang kemudian dia akan lihat gitu ya, ketika kita kemudian pada saat itu emosi kita tidak bisa tahan. Nah, emosi itu ada 3, yaitu adanya perubahan fisiologi sensasi dalam tubuh kita, kemudian kesadaran dan interpretasi yang bermakna subjektif akibat adanya sensasi tadi, serta kemungkinan mengekspresikan itu. Nah, begini, tidak setiap orang dapat menerima nasihat orang tua ketika dia sedang marah gitu ya. Termasuk juga kita alami itu waktu kita dulu ya, orang tua kita mungkin ini, kita juga tidak menerimanya karena kita ingat-ingat aja posisi dulu waktu kita sebagai anak gitu ya. Nah, sedikitnya jadi pada saat memberi nasihat tidak mampu kita mengakui perasaan atau emosi yang objektif terjadi dalam diri kita. Nah, setidaknya ada 3 ruang seseorang yang mungkin tidak mengakui proses perasaan emosinya, yaitu apabila seseorang bermasalah dan punya kesalahan, lalu melakukan 3 hal, yaitu pertama menyalahkan, yang kedua mengintegrasi, yang ketiga adalah menuduh. Nah, merubah marah kepada anak sama dengan merubah kita. Kitanya dulu, Bu, kenapa kok Ibu tiba-tiba kita? Iya. Karena awalnya, muaranya, kalau ibarat sungai itu di muara, itu muaranya itu yang erupsi misalnya, atau banyak hal yang tervirusi, sehingga kesininya itu mudah kemudian terimbas gitu ya. Jadi bagaimana merubah anak marah? Pertama, Bu, memang nggak gampang. Tapi saya yakin bisa. Kemarin Bu Adiati bilang, didoakan, itu penting. Nah, saya juga bilang kemarin bagaimana mengafirmasi, Bu, ketika anak mau tidur, yang saya bilang tadi, ada waktu, ini ya beberapa ibu yang tadi bertanya ya, misalnya anak yang mudah marah, kesepakatannya mudah dilanggar, atau ada beberapa pertanyaan yang sama ya, ada yang arogan gitu ya, atau yang lain-lain ya. Nah, itu yang pertama adalah ada waktu emas untuk mensugesti atau menasehati anak ya, di mana kemudian kita perlu melihat hal-hal yang penting di saat anak pada waktu itu anak harus kita beri masukan gitu ya, beri sugesti atau afirmasi. Yang pertama, saat anak sakit, kita nggak doain dia sakit, tapi ketika sakit, Bu, ini luar biasa casnya. Nah, Anas radhiyallahu an itu mengatakan bahwa seseorang anak yang waktu itu ya, anak orang Yahudi gitu ya Bu ya, mengabdi kepada Nabi SAW, ini ceritanya, ia jatuh sakit, kemudian Nabi datang menjenguknya, kemudian beliau duduk di dekat kepala anak itu, kemudian berkata ya, anak itu melihat ayahnya yang ada di dekatnya. Ketika itu memang Nabi mengatakan gini, ini karena kita kisah orang beragama Islam ya, maka beliau mengatakan bahwa masuklah agama Islam. Anak itu melihat ayahnya gitu ya, kemudian dia mendekat, dan ketika kemudian dia mentaati apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kemudian anak itu bukan kemudian sehat langsung gitu Bu ya, tapi ketika sakit itu cepat sekali masuk sugestinya atau perkataan ibunya. Sembuh ya nak, anak baik, anak soleh, anak pintar, insya Allah apapun yang kemudian menjadi sebab penyakit, Allah angkat penyakitnya. Gitu ya, kamu bisa, dan insya Allah itu bisa menguatkan, bersemangat. Sakit itu adalah bagian dari cobaan yang Allah berikan. Nah, ada sugesti masuk ke dalam pikiran anak, gitu ya. Nah, ini satu. Yang kedua, saat anak makan, Bu.
Anak makan tuh jangan diomel. Nah itu mama nggak suka tuh kayak makan begitu tuh. Gimana tuh? Nah itu nggak masuk tuh. Pada saat makan itu adalah saat yang kemudian tepat untuk membimbing anak dan mengajari mereka. Maka ketika makan itu berusahalah untuk orang tua memanfaatkan waktu berharga itu. Jadi ini juga penting untuk kita melihat bagaimana kemudian anak bisa diberi masukan ketika dia berada saat makan itu. Jadi penting ya Bu ya mengungkapkan kata-kata yang baik. Kemudian saat berkendaraan kayak tadi ya, segmen pertama tadi yang ada poin kedua itu orang tua yang kemudian ketika anaknya bertengkar atau anaknya ini dia kemudian memberikan masukan, nasihat. Nah, itu cepat sekali tuh masuknya. Rekreasi, jalan-jalan gitu ya. Nah, itu juga akan cepat anak masuk ke dalam ingatannya gitu ya. Kemudian juga pada saat tidur yang saya bilang ada ambang beta. Di situ juga kalau ketika kita mengafirmasi ingin anak kita, ya Allah mudahkanlah, jauhkan dari sikap marah, iri, dengki dan hasad lainnya misalnya gitu ya. Dan itu konsisten Bu, konsisten aja. Setiap dia mau tidur ucapkan. Nah, saya teringat doa saya sampai detik ini, anak saya udah besar-besar juga, Bu. Mau laki-laki, mau perempuan, saya datangin tempat tidurnya, doa yang sama ketika dia masih kecil. Anak baik, anak soleh, anak pintar, baik hati, dermawan, itu sudah hafal tuh anak saya 3 orang. Karena itu terus yang saya ucapkan. Sampai saya ingin dia jadi apa. Sampai sekarang dia tahu, dia bilang pasti Bunda sebut profesor, doktor, misalnya Izul Ilmi Mutakin, Al-Jamjami, LCMA. Saya sebut saja, Bu. Karena saya ingin. Karena saya berharap bahwa Allah mengabulkan apa yang kemudian. Pun suatu saat tidak, lain cerita. Tapi ada harapan. Dan itu saya ngiangkan di telinganya setiap dia mau tidur dan bangun tidurnya doa yang sama. Mudah-mudahan itu. Kalau Ibu mau mengafirmasi anak menjadi baik, anak menjadi penurut dan lainnya, lakukan itu. Insya Allah bisa dilakukan ya Bu ya, karena itu niat kita. Nah, itulah yang kemudian menjadi hal yang bisa kita lakukan untuk anak. Ini sudah jamnya ya. Nah, yang lain-lain Ibu, termasuk tadi kan ada pertanyaan kedua ya. Ini ya, maaf nanti ya Bu Sela begitu ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Kemudian kedua, karakteristik nomor 1 itu saya kira yang Ibu sebut adalah, yang Ibu maksud adalah terkait dengan pasif ya Bu ya. Bu Lina ya, mudah-mudahan itu yang dimaksud. Karakteristik nomor 1 yang ketika kita bicara asertif ya, itu adalah orang yang penuh pasif, dan itu orang yang penuh penderitaan dan banyak bisa ditekan gitu ya, dan itu sering dimanfaatkan oleh lawan bicara karena kita memang iya saja gitu. Memang memahami perasaan orang lain ada hal penting, tetapi jangan mengabaikan kepentingan diri sendiri. Karena mengutamakan keinginan orang lain, tapi kita mengabaikan diri kita. Bersikap terlalu pasif itu juga akan membuat orang lain memperlakukan kita seenaknya, memanfaatkan kebaikan kita. Bukan kemudian kita tidak boleh dimanfaatkan, tapi kalau kemudian juga tidak sesuai dan kita harus mengatakan tidak, katakan tidak. Tapi sulit saya mengatakan itu, wong biasa saya iya terus kok, kan gitu ya. Karena berubah pasif menjadi sedikit agresif atau lebih bersikap asertif, bukan agresif ya, lebih bersikap asertif itu juga tidak mudah. Tapi yang pertama adalah kenali dulu gimana kemudian pola interaksi kita yang kita seperti itu, untuk kemudian misalnya gini, saya tidak mau menyatakan pendapat, saya memilih banyak diam, saya mengatakan iya, padahal saya sebenarnya mau bilang enggak, tapi enggak bisa. Tetapi juga tetap mengambil tanggung jawab pun meskipun saya enggak sanggup lakukan itu. Kadang gitu ya, artinya kita, ya itu tadi, kalau orang pasif, begitu tuh Bu, pasti begitu. Artinya dia akan melakukan itu gitu ya. Nah, apa yang mesti kita kemudian lakukan ketika kemudian itu yang tidak mau kita lakukan, dan itu yang harus kita nyahkan gitu ya. Nah, ini yang penting adalah selain belajar dari kepasifan kita tadi ya, bahwa memang kita harus
Misalnya gini, mau nggak nih? Boleh nggak, apa sih itu? Misalnya gitu ya. Boleh nggak saya bilang tidak? Jangan boleh nggak saya bilang tidak. Kalau saya memang nggak sanggup, saya bilang aja, maaf ya, saya nggak bisa. Tapi prosesnya yang pertama, Bu, nggak gampang. Saya mengingatkan tadi kan, tarik napas panjang-panjang. Kenapa tarik napas? Karena penting. Bernafas panjang membuat emosi kita itu tetap terkendali. Ketika kita nih emosi banget, kan ajaran Rasulullah ketika kita berdiri duduk, ketika duduk itu berbaring, atau kemudian keluar untuk berwudu, supaya menurunkan tadi. Jadi tarik napas itu penting. Tarik napas itu penting. Menghadapi kita anak marah, anak rewel, nggak mau sepakat, nggak mau patuh, itu penting tarik napas dulu. Tarik napas itu buat kita tenang. Yang tadi tuh nggak mau marah, jadi tenang, terkendali. Teknik ini diperlukan untuk kita bisa berbicara tenang dan mengendalikan diri, itu dia. Kemudian tentu melalui hidung ya. Tarik napasnya melalui hidung, alirkan udara ke dalam perut kita, kemudian keluarkan di mulut. Bernapas dalam membuat kita akan lebih tenang gitu ya. Apapun yang kita hadapi, Bu, sejengkel apapun itu akan lebih enak gitu ya. Maka lakukan percakapan, jangan sampai juga orang lain melihat kita narik napas, nih orang kenapa sih ketemu saya narik napas gitu ya. Itu juga nggak enak gitu ya. Nah, itu salah satunya, Bu ya. Tips-tips yang lain akan kita berikan gitu ya untuk kemudian menghilangkan kefasipan kita. Kemudian dari Mbak Husna gitu ya. Ini jam berapa nih? Saya diingatkan lagi. Ya. Dikit lagi. Ya. Dikit lagi. Kemudian Mbak Husna bilang, apa sih ciri-ciri agresif? Nah, menurut Mayer, agresif itu kan perilaku fisik atau lisan yang kemudian sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Oh gitu ya, kan kemarin aku ketemu seseorang tuh kayaknya begini, padahal ada teman kita di sebelah kita kan gitu ya, itu supaya orang tuh tahu bahwa kita menyinggung dia. Apa ciri-ciri perilaku agresif? Menurut Brouwer and Brouwer gitu mengatakan bahwa pertama ciri-cirinya adalah mengekspresikan perasaan tanpa mengindahkan atau menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau ketemu orang biasa tuh. Itu biasa tuh, itu tuh sudah menyinggung ya. Kemudian banyak bicara dan cara yang cepat, dengan cara yang cepat serta banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Saya tuh orangnya kalau nggak gitu nggak bisa, saya tuh gitu ya. Kemudian mata tidak ekspresif, dia tidak melihat kita, merendahkan, melotot atau memalingkan muka ketika kemudian berbicara dengan orang lain gitu. Ya, itu kan sangat tidak etik ya. Kemudian ketika dipuji orang lain, ia akan merasa bangga, membuat orang memujinya merasa tersinggung karena dia, oh iya saya tuh kalau nggak berdharma nggak bisa, kecil lah uang segitu. Itu tuh euforia agresif tuh kelihatan ya. Kemudian bersikap sok tahu, menyerang orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya, tidak mau tahu dengan alasan orang gitu ya. Kemudian menyatakan ketidaksetujuan, yang kemudian mengintimidasi orang, mempertahankan haknya tanpa memperdulikan orang lain. Kemudian suka meledak-ledak, Bu. Menyampaikan keluhannya juga dengan, saya tuh nggak suka ya kayak begini terus ya. Kan saya sudah bilang begitu. Itu tuh suka mengkonfirmasi kembali dan merespon. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh bentuk-bentuk perilaku agresif. Jadi kadang Bu kalau fisik tuh sambil memukul, menendang, melempar gitu ya, menyakiti sampai luka atau sampai ada yang kemudian maaf bunuh diri karena nggak kuat lagi ya. Perilaku agresif yang bersifat verbal itu adalah kata-kata kotor ya, yang mencaci maki orang gitu ya, kebun binatang lah kata Bu Adita, dia dunia maya gitu ya, dunia gaib. Nah itu yang kemudian mudah-mudahan ya bisa diinikan. Kemudian berikutnya Bu Vivi, memang Bu kalau kita nggak konsisten ya untuk kesepakatan dengan anak, maka walaupun dia tantrum Bu, nggak apa-apa, biarkan saja dia menangis. Tapi kita harus juga sepakat dengan ada yang ada di rumah. Siapa? Misalnya neneknya, asisten rumah tangga. Kita punya aturan. Memang agak berat Bu membicarakan ini dengan neneknya karena
cucu itu lebih dari segalanya ketimbang anak gitu ya. Saya mungkin belum merasakan, nanti kalau merasakan mungkin sama ya perasaannya ketika punya cucu dengan anak akan beda. Tapi ini perlu Bu, karena kita perlu mendudukkan, harus konsisten, mau guling-guling kek, mau apa kek gitu ya. Tapi setelah itu baru kemudian dirangkul. Maksudnya begini, nggak semuanya mesti diadakan dan seterusnya. Nah berikutnya adalah Bu Suliati, mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Kurang lebihnya nanti kita inikan. Misalnya merubah orang yang dewasa yang kemudian memberikan pemahaman pada orang dewasa yang egois, merasa selalu dirinya benar. Bu, memang dalam kehidupan sehari-hari kita akan dapat berinteraksi dengan orang seperti ini ya. Orang yang mungkin ada yang ya berbeda lah ya, ada yang ramah, ada yang sopan, tapi ada juga yang kasar, pemarah, egois gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan yang kemudian ketika berhadapan dengan orang yang maaf dalam tanda petik kepala batu ya, mengapa orang itu menjadi egois ya? Ibu, kita pahami dia dengan segala macam pengasuhan dan latar belakangnya, itu juga kita harus pahami. Tapi atasi keegoisan itu, misalnya kita kan menyerang kita juga nih Bu, misalnya kenali sumbernya, apa sih yang menjadikan orang tuh egois atau kita egois gitu ya. Nah itu kita harus paham tuh, oh mungkin ada ketakutan dalam dirinya, takut tersaingi, takut kalah, takut tidak punya empati terhadap orang lain. Nah itu sumber. Kemudian yang kedua, mulailah tumbuhkan rasa empati. Mungkin dia tidak, tapi kita mencoba untuk mengempatikan diri kita terhadap, oh mungkin begitu. Jadi kitanya Bu, yang lebih untuk yang ketiga, lebih bersabar gitu ya, dan berhenti membandingkan orang itu dengan diri kita atau dengan orang lain. Dan juga kembangkan prasangka husnuzon Bu ya, prasangka baik kepada orang lain, juga mungkin dia akan melihat Bu bagaimana kita bersikap dewasa, lapang dada, itu juga akan memberi pengaruh terhadap orang yang egois tadi. Kemudian nih mungkin tidak semua bisa dijawab, tapi ada beberapa tadi saya sudah rangkum. Dan yang terakhir adalah tadi Bu, kalau yang kesepakatan sama tadi Bu ya dengan yang di atas. Yang terakhir adalah bagaimana anak, sikap orang tua yang anak tidak mau menceritakan apa yang dialaminya, padahal kita sudah mendudukkan diri kita gitu ya untuk bisa menjadi temannya. Yang pertama Bu, agar anak lebih bisa terbuka kepada kita, pertama jangan memaksa, artinya tidak ada siapapun tidak ingin dipaksa, termasuk dipaksa mengatakan hal-hal yang ingin dibicarakannya. Posisikan memang walaupun kita sudah menjadi teman yang nyaman untuk dia bicara, tapi pertama bersikap tenang, terbuka dan tidak mendesak. Biarkan kemudian anak merasa nyaman dulu dan ingin menyampaikan. Mungkin kalau dia tidak ingin menyampaikan bukan dia tidak terbuka, tapi ada hal yang memang dia mesti pendam. Kayak kita kan punya rahasia yang belum tentu kita juga sampaikan ke orang tua kita atau pasangan kita yang mungkin itu bisa menjadi bagian dari yang kita saja alami gitu ya. Jadi supaya dia tidak tertekan. Yang kedua, jangan menyerah. Artinya dari segala penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merasa nyaman dan mulai membuka diri. Jadi bersabar, jangan menyerah juga untuk anak menjadi trust atau percaya kepada kita dan dia mampu berani bicara. Kemudian yang ketiga, hindari kritik Bu. Jadi artinya kalau ada hal yang tidak disukai anak ketika ia bicara dengan orang tuanya, mendengarkan kritikan yang dilontarkan kepada dia, tentu tanpa disadari itu sering yang kita lakukan ya, menyalahkan anak, itulah kamu kalau mama nggak ini, kamu sih begitu terus gitu ya. Nah jangan seperti menghakimi, sebaliknya kalimat-kalimat yang memotivasi sehingga trust-nya muncul. Kata orang konselor itu adalah rapotnya, hubungan baiknya dulu tuh yang dibangun ya. Kemudian yang keempat, dengarkan mereka dan tak semua anak merasa perlu berbicara secara khusus dengan orang tuanya. Itu juga kita pahami Bu. Bagi anak itu suasana sepi, tenang itu yang hanya kemudian berdua dengan orang tuanya yang mungkin tidak menimbulkan sensasi ketegangan, itu juga sudah menjadikan rasa nyaman dan aman walaupun dia nggak ngomong gitu ya. Anak laki-laki kadang lebih responsif untuk berbicara
ketika mereka sedang beraktivitas. Misalnya ketika sedang main bola atau main games kayak tadi Bu Rahma itu anaknya diajak bicara, itu dia terbuka tuh karena kita sudah masuk pada situasi dia. Nah, bicara dengan hal-hal yang favorit, ajukan pertanyaan yang spesifik, misalnya main apa saat istirahat tadi, gitu ya, atau apa yang dilakukan, gitu ya, itu juga membuat anak tidak juga merasa dia terintimidasi masuk ke dunia dia. Nah, itu Bu, yang lain-lain banyak gitu ya, yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan Bu ya, yang lain-lain itu saya kira mudah-mudahan terjawab dari apa yang kita ingin sampaikan. Jadi yang terakhir saya ingin kasih tip, pertama, temanilah anak kita. Yang kedua, jadilah uswah bagi anak kita, karena uswah itu penting Bu, karena dia lihat kita dan nanti dia akan contoh. Kemudian tanamkan kebahagiaan dan mawadah kesenangan dalam jiwanya. Dan responlah kecenderungannya, apa yang dia inginkan, kembangkan kepercayaan dirinya, kemudian penuhi hak-hak anak, komunikasi sesuai akalnya, Bu, akalnya. Beda ya, Bu ya, ngomong dengan anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Kemudian aktifkan akalnya dengan nutrisi dan olahraga. Anak itu penting Bu, olahraga dan nutrisinya jangan gizi buruk ya, stunting nanti. Kemudian tidak bersikap keras, membentak ketika anak melakukan kesehatan. Nah, yang terakhir Bu, motivasi dengan doa-doa yang terbaik. Dalam Al-Quran banyak doa-doa yang kemudian Allah sampaikan kepada kita untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu a'yun ya. Makanya qurratu a'yuni namanya dari situ tuh, supaya jadi anak yang penyejuk mata, penyenang hati dan belahan jiwa. Saya kira itu Mbak Diati, mudah-mudahan menjadi manfaat pertemuan kita 3 hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mbak Emi. Rasanya kita belum ingin berpisah ya, karena memang pertanyaan memang masih ada lagi selain dari yang sudah kita kirimkan ini tadi rekap. Ternyata masih juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain yang menyusul. Saya rasa kita masih bisa memanfaatkan nanti media WhatsApp group untuk kita nanti menanggapi. Tapi yang pasti adalah bahwa saya tadi tertarik dari beberapa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Emi Zamzam berkaitan tadi dengan mengambil nafas itu ya. Jadi ini memang tips yang mudah kita lakukan. Saya pun secara pribadi akan melakukan itu gitu ya. Karena memang kalau kita pikirkan kembali lagi ke cara otak bekerja ini ya. Tadi yang ingat pembahasan kita di hari pertama bahwa kita perlu mengenali cara kerja otak. Ini penting sekali untuk kita tahu bahwasanya otak itu untuk bekerja efektif itu perlu yang namanya salah satunya oksigen. Tadi Bu Emi mengingatkan nutrisi, betul sekali. Jadi anak tuh kalau kita harapkan dia itu otaknya berkembang dengan baik, harus dipastikan nutrisinya memang harus sehat ya kan. Nutrisinya istilahnya itu makanan yang bergizi seimbang. Dulu. ASI untuk 6 bulan eksklusif dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita perlu asupan oksigen yang cukup. Jadi ketika kita mengambil nafas panjang, itu bahasanya itu adalah kita mengalirkan oksigen secara sadar ke dalam otak supaya otak ini bisa bekerja dengan efektif. Jadi kalau Ibu selain tadi manfaatnya itu adalah kita meredam emosi kita, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Itu istilahnya tuh kita supaya kita nanti bisa fresh lagi mikir ini apa yang harus saya lakukan. Kalau saya bersikap agresif, mungkin bisa saja itu akan cepat menyelesaikan masalah, tetapi itu tidak akan baik untuk jangka panjang. Nah ini memang memberikan jeda supaya kita tidak kemudian impulsif, langsung segera bereaksi ketika anak kita menunjukkan perilaku yang tidak kita inginkan. Mari kita manfaatkan ini bersama-sama ya. Jadi yang namanya perilaku anak dari waktu ke waktu, dari pagi hingga pagi lagi akan terus seperti itu, seperti pentas drama yang tidak akan ada habisnya gitu ya. Memang kita perlu bagaimana caranya untuk meregulasi diri kita ya Mbak Emi, ini juga penting nanti. Karena kita kan memang dibesarkan dengan pengasuhan yang kita masing-masing berbeda-beda ya. Kalau dulu kita biasa maaf ya Mbak Emi,
biasa dibentak misalkan, mungkin kita akan spontan membentak anak ketika kita melihat perilaku anak yang tidak kita inginkan. Jujur saya sendiri secara pribadi, saya orang dibesarkan dengan kultur yang cukup keras, jujur saja. Saya orang tua saya, bapak dan ibu itu dari Madura. Tahu sendiri orang Madura seperti apa ya. Hanya alhamdulillah hanya semata-mata karena Allah memudahkan segalanya karena sekolah gitu ya, istilahnya karena pendidikan ini mungkin bisa agak sedikit ini. Tetapi yang namanya carok itu kalau di kampung saya itu udah biasa. Kalau menemukan masalah udah nggak pakai babi bu, langsung tebas aja. Itu masih ada sampai sekarang. Bisa kita bayangkan seperti apa istilahnya itu jejak pengasuhan saya sendiri dikatakan oleh suami saya, kamu ini keras sekali gitu ya. Ya, saya tidak bisa kemudian menyalahkan masa lalu saya, itulah saya apa adanya. Tetapi alhamdulillah dengan proses pelatihan seperti ini, benar sekali Mbak Eni, ketika saya tahun 2007 waktu itu juga mengikuti pelatihan komunikasi efektif sama beberapa hari pada waktu itu rasanya tuh mendidih gitu ya. Otak ini rasanya waduh, salah semua nih yang selama ini saya lakukan gitu ya. Jadi mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman kita di kesempatan kali ini rasanya lebih kurangnya sama dengan kita dulu yang pada waktu itu mengikuti ini istilahnya tuh dibuka ini kita waduh, banyak sekali kita yang sudah ada hal-hal. Nah, saya ingin Mbak ini mohon izin, saya menganalogikan hari ini anak-anak kita, kalaulah anak kita ini diistilahkan dengan botol yang saya tadi nggak ambil air ya. Kalaupun botol ini sudah keruh, ya kan istilahnya botol ini keruh karena kita melakukan hal-hal yang kurang sesuai tadi itu ya. Apakah memarahi, membentak, membandingkan, mengancam anak ya. Tadi di panel chat juga banyak sekali. Saya sudah melakukan ini dan itu. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah, kita ibaratkan ini adalah air botol yang sudah terlanjur keruh. Ya, saya istilahkan sementara terlanjur keruh. Sudah terlanjur merah atau terlanjur hitam. Maka pertanyaannya, yang pertanyaan pentingnya adalah apakah botol yang sudah terlanjur hitam atau terlanjur merah ini masih bisa nggak menjadi bening kembali? Karena sesungguhnya anak kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Allah tidak pernah memberikan kepada kita semua tidak terkecuali, bahkan orang tua yang maaf mungkin katakanlah orang tua yang penjudi, pemabuk, atau ibu yang ya seperti itulah mungkin dari latar belakang perempuan yang kurang baik gitu ya. Orang yang tidak baik sekalipun anaknya tetap lahir dalam keadaan fitrah. Apalagi insya Allah anak-anak kita. Nah, pertanyaan pentingnya adalah ketika kita sudah terlanjur anak kita ini sudah terlanjur keruh, maka apa yang kita bisa lakukan untuk menjadikan ini bening kembali? Ya, kalau waktu kita cukup kita bisa melanjutkan diskusi ini, tetapi mungkin saya yakin semua yang ada di sini akan menjawab bahwasanya ini bisa nggak jadi bening kembali? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa? Bisa nggak? Tidak bisa, Bu, walaupun dicuci dengan sabun atau digosok itu bakal tidak bisa bening seperti semula, Bu. Itu Ibu Rahmatang ya? Iya. Oke, Ibu yang lain bisa nggak ini Bisa, menjadi? Bu, Oke, bisa. Baik. Bisa bagaimana caranya? Ini kan sudah diapakan? Ini ya, di refresh. Bisa. Bagaimana caranya? Kalau ini sudah terlanjur kita omelin dia, kita tadi itu ya kata Bu Emi tadi berguguran tadi ya, kita bentak dia, kita pernah bandingkan dia, kita pernah lecehkan dia, kita pernah sepelekan dia, kita pernah ya tadi ya apalah segala macam rupa di sini. Bagaimana? Oke, ini tadi Ibu Nova Dewi Puspita dari Bojongsari Depok. Diisi terus dengan air yang bersih. Yang bersih, iya. Ya, diisi terus dengan air yang bersih. Air yang bersih dalam hal ini itu adalah upaya kita untuk mengganti tadi ya. Mengganti yang sudah terlanjur merah, terlanjur hitam, terlanjur pekat ini dengan sesuatu yang bersih. Apa tadi yang disampaikan Bu Emi, yang disampaikan Bu tadi siapa Bu Fianti ya, Bu Vista, siapa? Fiska. Di meminta maaf kepada anak, mengganti dengan kata-kata yang baik, mengganti dengan kalimat-kalimat yang lembut, mendoakan anak, memberikan contoh yang baik ya,
tadi contoh yang baik dalam perkataan, dalam perilaku, dalam bersikap, bicaranya sopan santun. Kalau biasanya merintah, ambil sana itu barangnya. Mungkin kita berbagi, bisa tolong ambilkan nggak, Nak? Misalkan gitu. Anak setelah saya melakukan memberikan sesuatu, kita bilang, "Ma, ini mah, ya taruh aja situ." Misalkan gitu. Kita sekarang rubah, oh ya harus memberikan kata-kata yang baik. Terima kasih ya, Nak, sudah diambilkan, ya. Kata-kata tolong, maaf, terima kasih. Kita terus rutinkan, terus. Tadi saya tertarik sekali, saya sangat tersentuh tadi apa yang disampaikan oleh Bu Emi yang dari Bu Eli Risman. Bagaimana ini sudah terlanjur, kita udah punya cucu. Bisa nggak kita melakukan perubahan? Jawabannya adalah bisa. Bahwa itu tidak mudah, iya. Bayangkan ini sudah puluhan tahun. Tidak mungkin kita berharap dalam 1 minggu semuanya berubah. Tetapi yakinlah bahwa sekeras apapun batu, ketika ditetes terus-menerus, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tidak peduli kita. Yang penting kita meminta kepada Allah, maka Allah lah yang akan kemudian, faktanya memang ketika batu itu ditetesin air terus, maka bisa jadi akan muncul di situ ada lubang. Artinya, ya, benda yang keras sekalipun yang namanya batu itu bisa kemudian ada perubahan-perubahan, apalagi hati anak-anak kita. Jadi banyak pelajaran yang menurut saya bisa kita ambil bersama. Memang pelatihan-pelatihan seperti ini ya, forum-forum seperti ini nih kita perlukan untuk menguatkan ya, karena kadang-kadang kita itu bingung ini bagaimana ya kan, dan sebagainya, ada perasaan bersalah. Ibu yang berbahagia di forum ini, jangan ibu merasa bahwasanya ibu sendiri kalaupun ada perasaan seperti itu. Ya, saya sering bersama suami saya mendiskusikan tentang bahwasanya, lah kita ini kok salah lagi ya. Hari ini loh Bu, anak saya sudah dewasa juga sama seperti anak Bu Emi. Anak saya sudah lulus, anak saya yang pertama, bahkan kalau beliau Alda tapi sudah almarhum, mungkin saya sudah punya cucu hari ini. Artinya kita terus kemudian merefleksikan. Jadi memang refleksi atau muhasabah atau introspeksi itu memang setiap waktu perlu kita lakukan. Saya selalu bilang begini sama suami saya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada adalah orang tua yang terus ingin memperbaiki diri. Karena sejatinya memang kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Yang penting kita jangan kemudian kita menyengaja, ya kan, walaupun kadang-kadang ya Allah salah lagi. Ya, kita kadang-kadang masih terbawa emosi. Anak saya barusan ini di sebelah juga mengingatkan, itu Mama tarik nafas panjang Mas supaya lebih tahan emosi. Bayangkan ini kita sama-sama terus belajar ya Bu ya. Jadi saya ingin sama-sama kita menguatkan, jangan terlalu merasa menyalahkan diri. Yang penting kita tahu ilmunya, kita coba praktekkan pelan-pelan. Saya tahun 2007 mengikuti pelatihan komunikasi efektif. Sekarang tahun 2020, selama 13 tahun saya secara pribadi jujur saya berproses terus untuk, mungkin saya dulu jarang memeluk anak saya ya, ketika masih kecil ya jelas kita sering peluk. Tetapi ketika sudah SD ya, mau SMP sudah masuk pesantren, itu kita menjadi jarang memeluk. Dan ketika memang benar yang disampaikan oleh Bu Emi kemarin ya, ketika kita jarang memeluk anak kita itu agak menjauh gitu ya, menjauh. Jadi secara ketika fisik itu tidak kita bangun, bisa jadi kedekatan emosional juga kita mungkin akan sulit dapatkan. Ya, saya dulu awal itu mendekati anak saya itu Bu, nggak bisa memeluk dia, saya pegang dulu tangannya. Saya elus-elus dulu tangannya. Karena kadang anak-anak kalau udah lama nggak dipeluk itu susah Bu, dipeluk nggak semudah itu ternyata memeluk anak. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan ya upaya ini akan terus kita lakukan bersama-sama ya para ibu semua di sini. Yang pasti adalah anak-anak kita adalah ya, kalau kita pernah baca buku, anak-anak itu adalah dari surga dan dia akan kembali ke surga. Jadi artinya anak-anak kita itu fitrahnya itu baik. Dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan dengan proses kita menjadi lebih baik, mudah-mudahan nanti berimbas kepada pengasuhan anak kita. Jadi memang pengasuhan itu memang tidak bisa hari ini kita tanam, hari ini kita tuai, enggak. Hari ini kita tanam, mungkin musim tanamnya bisa setahun, 2 tahun, ya kan. Yang pasti adalah bahwa siapapun yang menuai siapapun yang menanam pasti akan menuai. Tanamlah hari ini ya kan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, komunikasi yang efektif, apa-apa yang sudah kita bahas mulai hari pertama sampai hari ketiga ini, mudah-mudahan
bisa menjadikan inspirasi ya, insight ya kan, sesuatu yang menjadikan kita itu untuk bergerak terus berubah. Tetapi jangan juga terlalu menyalahkan diri ya, bahwasanya Allah itu Maha penerima taubat, dan kita yakin bahwasanya dengan perubahan sikap yang kita berikan kepada anak-anak kita, mungkin tidak 1-2 hari, 1-2 minggu, tetapi yakinlah bahwasanya mereka juga memiliki hati yang insya Allah hati kita ini adalah merupakan hati yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mungkin itu teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kita nanti berjumpa lagi di forum WA Group. Tapi tadi saya lihat Bapak loh, Pak Farid loh. Mana? Oh, ada Bapak ya? Oh iya. Masya Allah, kita boleh sapa Pak Farid. Ya, luar biasa. Ya teman-teman. Teman-teman. Terima kasih Pak Farid. Ya, mewakili Bapak. Terima kasih Bu Emi, terima kasih teman-teman. Sama semua. Ya, kita foto dulu. Yang terakhir. Boleh kita foto dulu. Mbak ini tolong bantu. Sambil nyanyi apa? Oh ya, naik-naik ke puncak gunung. Naik puncak gunung. Mana tadi ya? Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, dari kami yang bersama.